Ya, perubahan yang cukup signifikan ya, dari konvensional yang sebelumnya kita tahu dulu zaman dahulu kala ketika orang melakukan rekrutmen itu yang dilakukan adalah surat lamaran itu masuk, kemudian dipilah ini yang lulusan luar negeri, ini lulusan yang dalam negeri gitu ya. Lulusan luar negeri ternyata setelah diterima, ternyata kok tidak bisa sesuai dengan ekspektasinya perusahaan gitu ya. Ternyata perusahaan bilang salah gitu ya. Nah setelah salah ternyata prioritasnya tidak menjadi, kan lulusan luar negeri itu menjadi first class. Yang menjadi first class adalah lulusan nasional. Nasional itu dibagi dua, yang negeri sama yang swasta ya. Kalau yang negeri gitu ya, yang dari UI, UGM, ITB dan seterusnya itu jadi first class ya. Nah kemudian apa yang dilakukan? Mereka datang, kemudian mereka bekerja, ternyata secara kompetensi mereka hebat, oke ya. Cuma sebulan, 2 bulan, paling lama setahun, mereka keluar juga gitu ya. Kenapa? Karena mereka udah dididik, udah di brainstorming sama dosennya, sebaiknya jadi startup aja, jangan kerja sama perusahaan gitu ya. Keluar juga mereka gitu ya. Dan akhirnya yang didapatkan adalah orang-orang atau kandidat yang memang tidak bersekolah di negeri, kemudian yang kebetulan bersekolah di swasta yang bekerja. Poinnya sebenarnya bukan di situ sekarang. Jadi nanti saya akan tampilkan ada beberapa survei gitu ya. Ternyata perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan yang multinasional itu rekrutmennya mereka itu bukan secara administrasi. Administrasi itu bicara apa? Ijazah. Ya. Ternyata mereka lebih fokus adalah bagaimana soft skill dari orang tersebut, bagaimana integritas dari orang tersebut. Nah, dari mana orang itu tahu? Berarti Anda harus mulai sedini mungkin, misalkan di kampus ikutilah berbagai macam kegiatan sosial, ikutilah berbagai macam, seandainya ada perlombaan, ikutilah. Kenapa? Karena di situ Anda dilatih, diasah bagaimana hubungan interpersonal dengan orang lain. Kita harus mempersiapkan bagaimana nanti akan ada pembekuan global. Jadi bicaranya itu adalah bagaimana kalau terjadi dunia ini membeku. Bulan Februari ditemukan banyak beruang es itu mati gitu ya. Ternyata setelah mereka teliti, ternyata beruang es itu mati karena ada peningkatan suhu di ekosistemnya mereka. Maka sejak itu isunya berubah, bukan jadi pembekuan global, jadi pemanasan global sampai sekarang ya. Nah, yang kelima sama keenam ini kita melihat pertama adalah teknologi ini luar biasa berkembang ya. Di Indonesia ini kalau kita lihat jumlah smartphone itu lebih besar daripada jumlah penduduk Indonesia, sekitar 285. Artinya kemungkinan satu orang memiliki 2 handphone ya. Asisten rumah tangga saya juga punya 2 gitu ya. Jadi satu buat yang di kota, satu buat di kampung gitu ya. Merekrut asisten rumah tangga pun sekarang pertanyaan mereka juga berbeda. Kalau dulu kita diskusi atau tanya kepada mereka gitu ya, paling ditanya apa? Pekerjaannya apa? Ujung-ujungnya gaji berapa gitu ya. Sekarang enggak, Pak di rumah punya wifi enggak? Sekarang ditanya wifi. Kenapa? Saya biasanya streaming ganteng-ganteng serigala kalau udah midnight gitu ya. Nah, kan nanya aja berbeda sekarang gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan asisten rumah tangga aja itu bertransform gitu ya, mengalami perubahan. Masa kalian calon-calon orang-orang hebat gitu ya tidak mengalami transformasi, sehingga nanti kalau misalkan kalian tidak menyesuaikan diri, ketika persaingan itu terjadi, jangan sampai kalian yang tertinggal. Ya, bahkan kita percaya tuh 80%, 90% untuk peta dan kamus. Kenapa? Nggak ada yang beli sekarang. Sekarang kalau orang kamus, suruhnya Google yang translate. Kalau mau peta, bukan di peta ini ya, secara fisik lagi, orang udah melihat secara digital. Jadi yang industri itu mati sekarang. Ya, kita bisa lihat bagaimana PT Pos tertati-tati tidak bisa mengejar. Ya, untung aja dia milik pemerintah. Kalau tidak itu udah lama hilang gitu ya. Bagaimana konsep-konsep yang dulunya secara konvensional mereka kuat gitu ya, mereka hilang. Dan kita tahu JW Marriott ketika di boom gitu ya, 4 detik dunia tahu
Dari mana? Dari Twitter taunya. Besok secara berita koran mengatakan bahwa ada bom itu, orang udah bilang udah basi, udah tahu gitu ya. Nah, jadi ini fenomena ini kita lihat dan kita bisa rasakan saat sekarang. Yang menarik juga muncul yang namanya generasi C. Ya, generasi C itu adalah connected generation. Ada yang bilang generasi Y gitu ya, ada yang bisa bilang generasi milenial dan seterusnya. Tapi konsepnya generasi ini adalah teman-teman yang duduk di sini. Pertama, setiap hari itu connected. Connected itu pengertiannya gini. Anak-anak yang di era 80-an, ya 80-an, 90-an itu disebut dengan digital native. Kenapa disebut digital native? Karena ketika mereka lahir gitu ya, oeng gitu ya, pertama kali dia buka, dia udah lihat dari jauh bapaknya itu megang sesuatu alat ya, telah lahir anak saya gitu ya. Kemudian ketika disusui sama emaknya gitu ya, cepret, kok emak saya juga punya. Jadi sejak lahir mereka itu sangat fasih untuk menggunakan gadget, smartphone dan sejenisnya. Tanpa diajarin mereka sangat fasih, lebih fasih daripada emak bapaknya. Ya, jadi nggak usah diajarin. Jadi jangan heran. Nah, kita dengar kasus yang kemarin tahun yang lalu gitu ya, ada satu SMP di Jakarta tiba-tiba heboh, lagi melakukan hubungan intim gitu ya, di video kan. Misalnya SMP kan heboh, seheboh-hebohnya. Di Jakarta mungkin kita bisa panggil orang tuanya, kita jelasin gitu ya, begini. 3 bulan kemudian terjadi juga di Padang Sidampuan, di sebuah kampung yang orang tuanya itu buruh tani, itu melakukan hal yang sama. Lah kalau kita panggil orang tuanya, Pak, ini begini, mereka juga nggak tahu internet itu apa, sosial media apalagi gitu ya, tetapi perilaku anak-anak yang itu sama. Kenapa? Ini yang pengaruh dari generasi C. Mereka ini adalah connected, selalu berhubungan 24 jam. Rasa penasarannya begitu tinggi. Cameron ini jati dirinya itu sebenarnya tanda kutip gitu ya, itu dipertanyakan. Kenapa? Jadi kalau generasi saya gitu ya, di sini ada generasi saya nggak ya? Oh ada gitu di belakang gitu ya. Kalau generasi saya itu tahun 70-an itu, khususnya bagi cewek-cewek gitu ya, pasti punya sebelum tidur itu tulis Dear Diary. Bener kan? Apa yang ditulis? Seluruh perasaan hatinya hari itu, kegalauannya, kegamangan dia gitu ya. Entah dia sedang senang, entah dia sedang patah hati, semuanya ditulis itu. Yang tahu siapa? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dikunci segala macam, taruh yang paling dalam gitu ya. Pokoknya ditubir-tubir yang paling tidak terjangkau orang. Sekarang semua perasaan hatinya seluruh dunia harus tahu. Beda kan konsepnya gitu ya. Nah, makanya kenapa mereka ini jati dirinya tuh cameless, berubah-ubahnya dengan cepat gitu ya. Ada satu kasus mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya, ketika acara Kick Andy itu, Andy F. Noya mengundang para pengusaha wanita gitu ya, pengusaha wanita. Salah satu yang diundang adalah temannya Ibu Dewi Motik, temannya Ibu Motik. Ibu Dewi Motiknya dari situ. Tetapi sepanjang acara show Kick Andy itu, Ibu Dewi Motik itu nggak ditanya, marah, dia tersinggung, dia keluar. Kemudian ditulis di sosial media gitu ya, di Twitternya dia mengatakan bahwa acara ini tidak santun gitu ya, tidak saling menghormati dan seterusnya. Pada saat dia tulis di sosial media, maka segerombolan orang menuduh, mencaci maki, menyudutkan Kick Andy ya, Andy F. Noya gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa ini ada sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi. Ketika esok harinya Andy F. Noya melakukan klarifikasi, dia bilang gini, bukannya kami tidak menginterview Ibu Dewi Motik, tetapi dalam skenario itu dia tidak diundang, yang diundang temannya. Dulu kemarin semalam itu yang orang pendukungnya Ibu Dewi Motik dalam waktu sekejap pindah lagi gitu ya, Ibu Dewi Motiknya yang disudutkan gitu ya. Jadi Camelot orang yang sangat berubah cepat sekali gitu ya. Nah, belum lagi, tapi mereka ada beberapa sisi positifnya. Mereka adalah content creator. Jangan ditanya kalau mengenai kreativitas kepada anak-anak ini gitu ya. Jangan ditanya juga bagaimana mereka bisa melakukan co-creation. Teamwork mereka tuh bagus.
ya, mereka bagus gitu ya. Mereka di situ ada digital kreatif, kemudian juga mereka crackers ini bukan biskuit ya. Crackers ini pengertiannya gini, kalau ada sesuatu yang monoton, yang adem ayem gitu ya, mereka biasanya crack itu kalau kita lihat gitu ya, retakan gitu ya, retakan itu mereka yang biasanya sebagai penerobos gitu ya. Kalau sesuatu yang monoton, sesuatu hal yang kelihatannya tuh tidak ada gergetannya gitu ya, mereka biasanya menjadi pionir untuk melakukan crackers gitu ya. Teman-teman ini sebagian besar tuh di sini ya. Ini toolsnya kalian itu ada di sini. Nah, kemudian ada dampak sosial yang terjadi dari generasi ini adalah itu yang kita kenal anak gaul gitu ya. Nah, anak layang-layang ini gitu ya, itu ada surveinya ya. Teman-teman di FISIP itu melakukan survei, artinya gini, ada sebagian orang, sekelompok orang gitu ya, karena semakin murahnya internet, semakin murahnya smartphone, mereka bisa beli tuh ya. Sekarang kan 200-300 ribu itu kan ada. Mereka bisa connect dengan internet dengan mudah, dengan murah ya, sehingga mereka bisa melihat hingar-bingarnya kota, hingar-bingarnya Jakarta gitu ya. Mereka bisa lihat mode terbaru, baju, semua mereka bisa lihat. Tetapi mereka ini tidak punya kemampuan untuk membeli. Apa yang dilakukan mereka? Jadi mereka kalau dilihat gitu ya, model rambut berubah, nggak karuan, mengikuti tren gitu ya. MP3 player made in China, berisi lagu-lagu hit dalam negeri, seperti Ungu Raja gitu ya. Jadi belum ada mas. Celana boxer, artinya punya satu profil tersendiri gitu ya. Dengan kemajuan ini membentuk yang namanya alay gitu ya. Konsep ini kita pelajari, kita survei. Ini memang terjadi salah satu kenapa ada mereka, karena mereka salah satunya terbentuk dengan adanya teknologi. Salah satu yang menarik juga, mereka punya bahasa sendiri gitu ya. Bisa baca? Coba bisa, 1, 2, 3 baca coba. Debbie lancar banget Debbie. Debbie lancar banget. Nah, ini lancar banget, jadi sama kira-kira di era yang mana kalian berada? Oke. Ada tren yang ke-6 ya. Tren ke-6 ini tolong dengarkan baik-baik. Tren ke-6 ini trennya itu berkata begini, 55% penduduk dunia itu memegang degree itu magister S2 ya. 55% people of worldwide will have completed at least secondary education. Berarti itu master degree ya. 55% itu banyak. Diperkirakan 2030 seluruh dunia rata-rata orang udah pendidikannya itu adalah magister atau master degree gitu ya. Jadi Anda sekarang duduk S1, Anda harus punya planning. Nanti saya habis kuliah, lulus sekian tahun, saya mesti harus ngambil S2. Karena apa? Trennya ini 55% itu besar. Kemudian gender antara pria dan wanita itu gapnya itu semakin kecil ya. Kemampuan wanita sekarang sudah diperhitungkan ya. Pak Jokowi aja percaya pokjanya KPK itu semuanya Serikandi gitu ya, perempuan semua. Yang paling mengerikan adalah yang nomor 3, war for talent. Jadi akan terjadi peperangan perebutan talent. Perebutan talent itu bicara apa? Kalau dulu zaman saya itu lulus tahun 97 gitu ya, S1 97 itu kalau di koran sehari-hari Sabtu dan Minggu itu dicari lulusan misalkan accounting gitu ya, IPK 2,75 zaman saya dulu, 2,5, 2,75 ya. Pengalaman setahun 2 tahun, kira-kira seperti itulah gitu ya. Tapi sekarang coba Anda lihat IPK itu udah berapa kalau Anda baca di Kompas? 3. Udah 3,25 bahkan ada yang tulis gitu. Artinya apa? Kompetisi semakin benar-benar ketat sekali. Belum lagi, kemudian ditambah lagi harus bisa berbahasa Inggris secara aktif. Tambah lagi Mandarin lebih advantage gitu ya. Ditambah lagi Anda harus bisa komputer, ditambah lagi Anda harus bisa
apa namanya soft skill yang baik dan seterusnya. Ada kabar baik ya. Kabar baik ini gini, ada 20 kriteria ketika sebuah perusahaan itu disurvei. Kira-kira kalau mau dapetin green itu adalah fresh graduate gitu ya. Kira-kira kriterianya apa? Kabar baiknya adalah gini, ternyata IPK di atas 30 itu urutan 19. Nah itu kan, ini kan kabar baik bagi IPK di bawah 3. Tetapi kalau Anda perhatikan 1 sampai 20 itu sekitar 80% itu bicara mengenai soft skill. Bagaimana Anda berkomunikasi, integritas, kejujuran, teamwork, dan seterusnya. Kemampuan analitik komputer gitu ya, ini hanya beberapa saja. IPK gitu ya. Humoris itu salah satu yang menjadi kriteria yang dicari gitu ya. Kemampuan entrepreneurship itu salah satu juga yang dicari. Nah, jadi intinya apa? Ya kalau seandainya perusahaan-perusahaan multinasional itu mencari orang-orang seperti ini, ya kita harus berkaca sekarang. Ya kita harus bisa merefleksikan diri, kita ada nggak? Kalau tidak ada, ya kita harus kejar itu. Ya, oke. Next. Nah, ada beberapa isu sekarang ini adalah pertama, itu terkait dengan perusahaan itu ketika mereka mencari orang itu disebut dengan talent gitu ya. Jadi talent ini kan tersebar itu di luar gitu ya. Jadi kepiawaian perusahaan itu mengattract talent yang di luar itu untuk masuk ke dalam perusahaan itu, itulah tugas dari human resources atau human capital istilahnya sekarang ini gitu ya. Nah kita lihat tadi yang generasi C itu di mana mereka berada. Nah kalau kita lihat secara dunia ya itu 7,2 billion orang, kemudian internet usernya sekitar 3 billion gitu ya. Belum lagi di sosial media, kita lihat ini jumlahnya ini besar sekali. Nah generasi C itu ngumpulnya di sini. Akibatnya kalau kita lihat semua yang mereka lakukan, job seeker itu 67% itu menggunakan sosial media dalam mencari pekerjaan. Ya, 45% job seeker menggunakan sosial media atau Twitter, kalau ini Facebook, kalau itu Twitter gitu ya. LinkedIn 40%. Dan ini berkembang meningkat terus-menerus. Ya. Bagaimana dengan perusahaan? Ternyata perusahaan sendiri itu ternyata percaya bahwa Facebook atau LinkedIn ini itu bisa menjadikan salah satu referensi buat mereka masuk atau tidak. Ya, saya punya cerita gini. Ada satu kepala sekolah terbaik, salah satu di Jakarta ini gitu ya, SMP SMA, berkeluh kesah gini, Pak, saya punya siswa 20 orang siswa ini orang yang pintar banget, top di sekolah ini gitu ya. Tapi setelah saya cek kelakuannya di Facebook, di sosial media, itu saya tepuk jidat Pak. Kenapa? Itu dari bahasanya, dari kata-katanya gitu ya, luar biasa. Di luar dari kehidupan secara live di kelas gitu ya. Jadi mereka kasar sekali bicaranya, saling umpat gitu ya. Bercandanya pun sangat tidak membangun gitu ya. Itu gimana caranya Pak? Itu 20 orang yang terbaik di sekolah ini ketika mereka online perilakunya jadi brutal seperti ini Pak. Ada tips nggak Pak? Bagaimana caranya supaya mereka itu bisa sedikit behave gitu ya, berkelakuan baik di dunia sosial media? Kalau kita ngajarin anak-anak SMP SMA itu tentu saja sangat susah. Kalau kita larang, mereka pasti menjadi-jadi. Terus apa yang dilakukan? Kita kumpulin anak-anak itu, anak-anak yang 20 orang kita kumpulin bersama dengan teman-temannya. Terus kita tanya, adik-adik punya cita-cita nggak? Pasti punya gitu ya. Kita tanya, kamu cita-cita apa? Saya mau jadi pilot, SQ, jelas SQ. Saya mau jadi pramugari, gimana gitu ya, di Garuda Indonesia. Mau jadi kontraktor, semua mereka sebut itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang top, ya. Pekerjaan yang multinasional bahkan internasional. Terus kita tanya, tahu nggak cara masuk ke perusahaan itu gimana? Tahu, harus pintar, ada tes ini, tes itu. Oke, semuanya oke gitu ya. Tahu nggak selain itu ada apa? Nggak tahu Pak. Tahu nggak bahwa mereka itu ketika udah Anda menjalani tes segala macam, perusahaan itu akan ngecek perilaku Anda. Kalau mereka dapetin di googling nama Anda gitu ya, misalkan apa namanya siapa Dedi misalkan gitu ya. Ketika mereka temukan kelakuan Anda di sosial media, ditemukan hal yang negatif, jangan pernah harap Anda bisa masuk di perusahaan itu. Hening gitu ya, senyap. Ada yang mau tanya, Pak, cara ngapusnya gimana Pak? Ya nggak bisa lagi kalau misalkan mereka udah telanjur gitu kan. Nah,
Jadi kalau mereka sekarang SMP, kita kira 10 tahun setelah mereka selesai pendidikan mau masuk kerja gitu ya, kamu harus fight bagaimana caranya membuat branding Anda menjadi positif mulai sekarang sampai 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Ketika nanti di capture sama Google misalkan gitu ya, Anda punya track record baik. Ya, Anda punya track record itu yang mendukung ketika Anda mau bekerja di tempat ini, tempat yang Anda cita-citakan itu. Ya. Nah, jadi intinya fakta ini menjelaskan bahwa kelakuan di offline dan di online ini ternyata semakin kesini itu harus sinkron, ya harus sinkron. Secara cepat bahwa Indonesia ini sekarang beranjak menuju atau lebih banyak akan dipenuhi oleh orang-orang yang disebut dengan middle class, ya. Ini namanya ada net generation power. Jadi Indonesia ini diperkirakan 2020 ini pertambahan middle class itu sekitar 19%. Artinya apa? Artinya Anda semua ini, gitu ya, itu lebih banyak mendominasi nantinya di Indonesia, di pasar Indonesia, gitu ya. Dan itu menjadi kekuatan satu bagi perusahaan kalau merekrut, jelas tahu di mana mereka akan merekrut. Bagi Anda yang akan mencari pekerjaan juga tahu bagaimana Anda akan memperoleh pekerjaan dan apa yang menjadi ekspektasi dari perusahaan. Ya, oke. Ini saya mungkin ini slide terakhir. Dan sisanya mungkin Anda bisa baca. Ini sebenarnya bicara mengenai gini, ya. Donald Suffer Development Self Control Concept itu berkata gini. Disadari apa tidak, gitu ya? Ada satu rainbow disebut dengan life rainbow, gitu ya. Bahwa ada ages dari 5, 10 itu orang growth, gitu ya. Growth itu sampai 14 tahun itu growth. Kemudian 15 sampai 24 itu masa-masa exploration. Anda di sini exploration. Exploration itu sama dengan spawn. Anda menyerap banyak hal, gitu ya. Anda pengen tahu banyak hal, Anda kenal banyak hal, gitu ya. Karena apa? Karena masa-masa adalah mengeksplor, ya, mencari segala sesuatunya umur-umur ini, ya. Ketika Anda melewati umur ini 25 sampai 44, Anda sudah masuk ke masa yang namanya establishment. Establishment artinya gini, Anda sudah tahu nih jati dirinya di mana, path-nya, career path-nya itu di mana, itu sudah tahu. Dan Anda sudah berani berkeluarga, Anda sudah berani untuk menentukan ya dan tidak, itu udah berani. Jadi tidak bimbang lagi, gitu ya. Karena apa? Karena setelah Anda lewat di sini terus sampai 44 dilanjuti 45, itu udah masa maintenance. Maintenance itu artinya Anda menikmati hasil dari kerja keras Anda dari umur 25 sampai 44. Setelah itu baru decline. Decline itu masa pensiun lah, gitu ya. Saya mau bilang gini, jangan sampai masa exploration ini itu Anda nikmati di masa 25 sampai 44. Artinya gini, banyak orang yang bilang, wah saya masih muda, saya salesman, pekerjaan saya sehari-hari minggu demi minggu atau bulan demi bulan itu sudah mencukupi, sudah oke lah, gitu ya. Tapi harus diingat, dia itu ada masanya, gitu ya. Ketika nanti usia dia mendapati establishment, gitu ya, dia belum settle betul, dia pasti akan bekerja. Masa-masa dia bekerja keras itu di sini nih, untuk mencukupi kebutuhannya dia. Ya, artinya apa? Orang itu harus berpikir itu jangka panjang, bukan berpikir jangka pendek. Saya banyak kenal, banyak teman, gitu ya. Ketika mereka lagi masa hebatnya, gitu ya. Mereka bisa apa saja, bikin apa saja, bicara apa saja. Ketika terjadi krisis, gitu ya, mereka benar-benar kolaps, gitu ya. Sampai sekarang itu mereka